menyesuaikan dengan pasar. Kalau harga jatuh nggak usah kita tanam. Tapi di bulan itu udah pasti naik harga Pak. Iya, karena itu nanti di musim hujan mahal. Kalau selada turunnya nggak kalah jauh, makanya yang full sepanjang tahun selada. Bisa izin cepat ya. Boleh deh. Sana pembibitan, sini permajaan. Cuma kemarin kena rusak sampai pembesaran di sini. Kalau bagian bawah itu penyemaian yang ada titik merah. Kalau disemai dia Berarti ini lagi proses. selama 2 hari kan, tuh nanti akan di atas. Itu bibit itu yang mana jadi? Kita tanam sendiri. Tanam sendiri. Kan itu ada yang itu lah. Cuma bibitnya nggak lokal dia. Yang gini kita bibit. Nah, kecuali pace panah merah kita, yang lainnya enggak. Pakai jenis kayak gini dia. Yang selada. Nah ini dia. Sama dia. Nah ini kayak kira. Cuma ini dalam bungkus lagi gini. Jadi bibitnya ini dibeli ini bijinya. Iya, beli. Sistem biji dia apa? Udah bentuk pil deh. Karena mati lampu nih. Kemarin lah. Oh, Tanya ke bapak. Untuk panennya itu tunggu berapa bulan ya Pak? Baru udah iya, siap panen. kalau selada 40 hari sampai 45 hari. Kalau pakce itu 35 sampai umur 35 mulai itu udah mulai panen dia, 35. Untuk produknya full sayur-sayuran ini ya Pak? Iya, yang Thailand. 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 Itu Selada. Selada. Yang full sepanjang tahun itu selada. Sama ini pakcoy. Kalau yang samhong nanti dia bulan apa dia? Sangkong. Mulai bulan 10. Jadi pakcoy nanti dikurangi karena harganya lebih mahal gitu. Untuk mulainya kapan Pak Bapak mulai bikin kayak gini? Udah 9 tahun yang lalu. Oh 9 tahun yang lalu. Cuma dulu yang pertamanya kan kalau kalian lihat alamatnya Gang Lampung kan, Iya. itu di lantai 3. Oh. Di atas rumah juga. Iya, Pak Covid kemarin ada nawarin tanah sini ya saya ambil sini. Jadi pindah. Kalau awal ide untuk bikinnya itu kenapa Pak? Awalnya dulu ingin makan sayur tapi nggak enak sayurnya, banyak layu-layu kan. Jadi nanam. iya. Ternyata banyak lebihnya, nggak habis. Jadi Tetangga bilang ini mahal ini katanya waktu dari Kalimantan, Balikpapan. Di sana 60 sekilo ya. Cocok juga buka usaha Jadi awal mula nanam itu di Kalimantan atau di Balikpapan. Oh. Kalimantan. Timur. Cuma di sana dulu ada usaha karena pengaruh zaman SBY, pengaruh dolar dengan rupiah jatuh kan. Jadi pindah cari lokasi di sini. Karena di sini apa kan lebih enak ngerintis usaha katanya. Saya kemarin. untuk pasarnya itu kemana dia Pak? Hah? Habis panen dipasarin kemana? Ke wilayah Indralaya ini atau? Ada di Indralaya ini ada juga ke ini Prabu Muli. Oh, di Palembang. Ya, kalau ke Prabu Muli kita kirim pakai Damri. Tidak. Palembang ngantar deh pasar. Ada dia nampung dia minta berapa kilo. Yang kita antar kan sesuai dengan ini. Dia minta berapa gimana? kilo ya, per harinya. Jadi kita nggak fokus kalau kayak tanah kan dia langsung sekali panen. Ini enggak sesuai permintaan pasar. Makanya kita setiap minggu menyemai. Karena setiap minggu panen kan ada target panen berapa seminggu. Kalau untuk prosesnya ini dari penyemaiannya sampai gini berapa hari Pak? Dari Penyemaian dua hari sampai dia dewasa ya? sampai dewasa 40 hari. 40 sampai 45. Jadi tiap-tiap tempatnya harus dipisahin ini karena ada beda kadar dosis atau bagaimana Pak? Iya, kadar dosis di sana penyemaian pembibitan kan. Ya. Mulai dari penyemaian sampai pembibitan di situ dosisnya beda. Dosisnya cuma 400 di situ. Kalau di sini sekitar 550. Kalau di sini baru sesuai dengan dosis 800. Ini daerah pembesaran. Yang sana dia kan lagi baru mau mulai lagi ngerehab membersihkan semua. Kalau tadi kan bibitnya kan Bapak bilang beli kan? Iya. Bijinya. Kalau bijinya itu Bapak belinya biasanya dari merek apa? Sama Dari produksi mana? itu yang Indosit kalau apa? Nah, itu kalau pace itu yang panah merah.
Ini apa keunggulan bibitnya Pak dibanding bibit-bibit yang lain? Iya, kualitasnya daunnya lebih renyah. Harga per kilonya berapa ya Pak jual di pasar? Kalau di pasar dia udah 35 sekarang karena bibit sudah mahal. Dia nggak ada lagi bentuk gabah, udah bentuk pil kan. Kalau yang ini, tapi kalau apa itu masih dijual 30. Kalau selada yang jenis bentuk gabah kalau dapat ini. Saya 35. Karena di pasaran pun sudah 60 orang jual per kilo. Iya. Untuk target penjualannya ini ke mana Pak? Kalau Biasanya selebihnya ke pasar. Kalau apanya banyak ada resto, ada penampung yang khusus selada, pakcoy ada dia mereka. Mereka jual langsung ke ini, ke restoran-restoran. Kalau ke mall kita jarang masuk karena terlalu banyak apanya, biaya susutnya lebih banyak, nggak sesuai, lebih cepat di perputarannya. Cuma itu kita harus tahu di saat kapan ditanam. Kayak inilah Pak Cu kan, saat kapan ditanam. Karena kan Pak Cu banyak nanamnya, jadi kalau udah sebentar lagi, kalau sekarang masih ini masih mahal, ntar lagi dia turun, dia banyak nanam bagus kan. Kalau di musim hujan nanti baru sampung kita tanam kailan. Kan kalau kailan itu kita jual nanti, kalau kondisi bisa 20 kadang 15 kilo. Tapi dia di Januari panen yang 40 sekilo. Enak nanam sih sampai bulan Maret. April ya. Sampung juga gitu. Kalau selada ya selebihnya selada. Ini sekitar kalau aktif di Sumber semua untuk 10.000 ini dia, tapi sekarang diaktifkan cuma untuk sekitar 6.000 7.000 lubang aja tanam. Kalau ini Bapak ada konsumen tetapnya enggak Pak? Langsung ini yang datang terus ke Bapak itu untuk beli? Ada yang datang, ada yang kita antar, tergantung apa. Jadi kesepakatan dengan pembeli. tapi terus-terusan jadi tiap panen Pak? Atau tiap berapa? Tergantung mereka kebutuhannya, malah kadang kurang. Ini malah kosong karena udah kurang. Sampai kadang nggak sempat besar ya. Sudah keburu orang minta. Iya, kayak di sana kan belum sempat besar itu. Ini belum terisi semua jadinya. Kalau untuk distributornya Pak, kalau dari distributor Banyak aja yang kayak satu, kalau di sini kebab, baru pasar pagi ini sama enggak semua pasar pagi, ada tertentu karena pasar pagi juga udah punya langganan juga kan. Jadi mereka minta. Tapi harga kita tadi itu karena mereka jual ke apapun udah di atas 45 sampai 60 per kilonya. untuk persaingannya ketat berarti ya Pak? Iya. Udah banyak nanam gini. Memang pasarnya aja masih kurang. Kebutuhan pasar belum terpenuhi, masih kurang. Permintaannya masih banyak. Iya, permintaan banyak yang ke jumlah produksi yang kurang. Kalau untuk bibitnya tadi Pak, itu Bapak dikirim ke Bapak atau Bapak pergi ke tempatnya untuk beli? Iya, dikirim biasanya. Saya minta dari itu. Kalau saya kan biasanya minta ke distributor utama yang di Jakarta, karena kalau kayak gini di pasar gini harganya sudah 200. Kalau kita beli ke sana masih 150. Biaya ongkirnya dari Jakarta Udah. ke sini lebih murah masih. Udah termasuk ongkir, padahal kita ke sana udah 200. Kita masih kalau ke Palembang kan kena 20 lagi biaya minyak motor. iya. Kan udah lebih untung. Sampai di sini 150. Makanya kalau ngambil nggak isi-isi harus sekali banyak dia, nggak mengurangkan biaya. Sama ini juga nutrisinya kita ngeracik sendiri. Iya. Karena kalau udah kayak gini besarnya, kita beli yang udah jadi rugi lah. 60% kita tekan biayanya. Nutrisinya apa aja Bapak? AB mix pakai pupuk kandang atau enggak lah, AB mix. Pupuk cair yang ini dia bahan. Itulah dia bahannya, AB mixnya. Tapi kalau bentuk bakunya masih ini dia. Tingkat. Ini ada Umar. Ini dia. Kameramen.
ini dia. Ini yang minus apa mikronya untuk di A, yang FE-nya. Ini dia yang untuk B-nya. Yang mikro untuk B-nya. Ini dicampur, baru ini yang ini campuran untuk campuran A ini. Yang kalnit sama apa ya satu lagi. Nah ini Kaino 3. Kalau yang ini untuk B, ini kawan campuran untuk ini. Kalau ini campuran ini dia. Untuk biasanya saya campur sekali pekatan 20 liter air. Kalau ini MKP untuk B yang campur dengan ini. Mana jumlah campurannya? Ada dia lengkap. Itulah kalau kalian mau foto lihat. Bikin foto Pak ya? Boleh silakan. Ini bahan untuk A, ini bahan untuk B. Untuk pemberiannya itu sebelum tanam aja atau setiap beberapa hari itu dikasih aja Pak? Kalau habis airnya kita tambah ya, ditambah ininya. Ini untuk campuran B. Ini Berarti untuk A. tiap hari habis, Pak, ya? Ini sama ini campurannya. Ini campuran untuk 20 liter pekatan. Tapi ini enggak, ini hanya sedikit ini paling 1 sendok. Satu sendok. Kalau ini ya pakai gini dia. Harus Paling tiga, banyak dipakai tiga apa, dia. Nah, tiga sama Campuran yang paling banyak dipakai apa? ini kalnet ini sampai 4, satu ini dia 4. Makanya ini stok untuk satu kali campur ini 4. Itu satu kali campur doang sini. Ya, dia ini 4 kilo satu. Nah lihat hasilnya itu yang di ember sana, yang warna merah itu A. Yang udah dicampur itu Pak? Iya, yang warna itu yang ada 2 ember. Kalau yang satu lagi ya kosong itu belerang di apa? Belerang itu untuk apa Pak? Sekalian mematikan hama, sekalian memperbagus apanya. Nah ini juga bisa dipakai untuk menyemprot, kan sering ada kejadian mata kodok kan. Kalau orang selalu mereka anti hama, yang kita pakai ini. Oh, ini. Ini 2 gram ini untuk 20 liter air. Itu kita semprot sekali seminggu atau 2 kali seminggu. Sebenarnya mata kodok itu punya karena kekurangan unsur mikro. Unsurnya yang ini kalau kita mau baca. Ini dia kekurangan vitamin ini. Nah, ini kekurangan zinc, tembaga, boron. Nah, itu dia. Sebenarnya orang kan disemprotnya pakai anti hama kan? Ya. Iya. Itu salah itu. Makanya orang rugi. Jadi kalau ini biar nggak ada lalat apa, saya pakai Wipol sekali seminggu semprot tanahnya. Biar mengurangi lalat karbon kan. Nah itu aja obatnya. Jadi kita nggak pakai pestisida. Berarti bebas pestisida ya Pak? Iya. Lebih bagus itu daripada beli pestisida kan boros, mahal. Padahal nggak ada gunanya. Ini luas lahannya berapa Bapak? 600 meter. Untuk masalah terkendala hukum ada nggak Pak di sini Pak? Misalnya ada masalah tanah atau Belum. perizinannya kayak gimana? Kalau gitu. perizinan kita nggak tahu, tapi selama ini nggak ada. Ada yang aman aja Bapak? Kalau keluhan dari warga sekitar misalnya ada bau atau bagaimana Enggak lah, itu? mana ada bau kalau kebun. Justru yang ada bau itu kalau dari peternakan kayak ini kambing karena masalah kemarin. Iya. Rumahnya dikosongin itu Pak? Iya. Dia mengganggu lingkungan baunya. Iya. Kalaupun sekedar Sebenarnya dia sebenarnya nggak bagus, cuma dia nggak tahu pengaturannya, dia nggak punya sumur, harusnya kan dibuang masuk, Yo mas. harusnya masuk ke apa? Nah dia nggak mau tahu lingkungannya, dia buang di situ. Jadi untuk masalah sama warga ini aman ya Pak? Nah, justru harus senang, banyak juga warga yang sini, walaupun kita melihara ikan, mereka juga beli ikannya juga dari sini. Ini ikan ini Pak. Iya. Berarti warga tuh ada yang beli langsung di sini juga Pak ya? Ada, datang. Kan mereka kadang udah tahu harga di pasar berapa, mereka datang sini udah tahu. Kan lebih murah juga kalau pakai. Maka saya bilang tadi, jadi Pak kita yang kewalahan menghadapi pasar. Kurang. Nah, Alhamdulillah untung udah. iya. Di sini ada karyawannya gitu nggak Pak? Enggak, cuma anak kos aja kita kasih data kayak itu. Bantu karena kalau pasar tuh nggak di sini. Kalau untuk tanggapan konsumen ke Bapak kayak gimana Pak? Kalau Karena kan udah kita apakan
sengaja kita jual yang bagusnya, kalau rusaknya kan nggak kita kasih. Kita tetap menjaga pasar juga, kepercayaan kan, bisnis itu kepercayaan, Iya. makanya kita harus jaga kualitas. Kalau mau foto pembesaran di sana ada tuh masih 1 rak lagi belum jadi, Iya. ada patah kemarin yang paling gede mau disambung lagi. Jadi waktu baru pertama kali jual dulu ini ada kayak pengiklanan khusus atau enggak sama sekali? Dulu sengaja saya banting harganya, kan orang biasa jual 20, saya jual 15, biar gimana caranya biar masuk tujuan saya kan biar dikenal orang. Iya. Jadi banting dulu pelan-pelan naik baru. Iya, setelah apa baru di musim hujan butuh baru saya ikuti harga pasar, karena memang kurang kan. Jadi terkendalanya di musim hujan ya Pak, atau bagaimana? Justru kita lebih senang di musim hujan, harganya naik bagus, karena kan yang lahan apa nggak bisa ngedrop, nggak bisa supply, mereka pengaruh. Karena yang jadi halangan kan kadang dari pagar alam, dari Lampung, jalan lancar, Jadi halangan di sini cuaca panas gitu. cuaca panas malah turun harga. Turun harga. Makanya saya bilang tadi kalau Sanghong sama Kailan saya nggak nanam karena harganya anjlok, bahkan bisa sampai 10.000 per kilonya. Waktu zaman covid itu ada efek yang kerasa banget ya Pak? Kayak Enggak, dia tetap banyak permintaan, cuma kita aja yang jualnya harus lengkap masker, lengkap apa. Duit jadi kita main transfer, nggak megang duit lagi, main rekening. Sempungan pasar gitu, pasarnya makin tinggi berarti Pak ya? Kalau Covid? tetap naik. Itu ya? Malah saya tambah Kailan lagi, kale, saya kale. Banyak peminatnya, karena lagi turun kale nggak saya tanam. Tapi kita kalau usaha itu enak, kita lihat harga pada saat kapan harga naik itu, situ kita tanam. Jangan kita ikuti orang, kan karena orang kebanyakan nanam orang itu nanam gini, diikutinya akhirnya stok pasar berlebihan, hancur harga. Kita pakai juga prinsip ekonomi. Jadi sengaja harus melihat bagaimana orang yang dikit nanam tapi harganya. Iya, makanya jadi udah karena udah sampai udah lama kan, jadi udah tahu. Hampir 10. Di tahun kelima baru tahu, pelajari, dia mati terus kan, di sini turun ya. Tahun kelima baru kita apa pasang di mana dia, saat kapan ditanam. Untuk kendala-kendalanya terkait yang penyakit-penyakit tadi ini Bapak ini aja. Pertamanya iya, tapi lama-lama baru pelajari. Ternyata kayak tadi mata kodok itu selalu bikin hama. Ternyata kita pelajari itu bukan hama. Dari tumbuhan ya Pak? Memang kekurangan nutrisi unsur mikronya. Itu tadi kan yang mikro itu. Ini juga mikro. Tambah gitu ya. Itu Selain yang mata mikro. kodok ada yang lain nggak Pak kalau kenalnya itu? Paling kalau lalat itu tadi makanya saya pakai wipol. Soalnya kalau lalat bertelur kan semua banyak Oh, ya. iya, nggak main-main ya. Nah itu makanya itu ruangan harus dibersihkan pakai, kan kalau kita lihat rumah kalau sering di ke rumah sakit lah pakai karbol ya kan, Iya. mana ada lalat situ, Iya. padahal orang banyak luka pada apa kan. Itulah apanya, makanya saya pakai ke wipol, nggak pakai pestisida. Dulu ya jadi boros pakai pestisida, coba ini coba itu semuanya, karena nggak sengaja dulu ke rumah sakit kenapa nggak ada lalat. Jadi kan biasanya yang hantam tanaman kan lalat sama kupu-kupu. Nah, rumah sakit nggak ada aroma. Nah itu saya buat, saya tanya orang apa ada nggak efeknya kalau saya pakai wipol atau karbol ke kebun. Malah bagus katanya, kalau ke sayur nggak ada masalah itu. Makanya kita kan tembak bawahnya, jadi lari dia, menekan biaya jadinya. Kita kan main semprot, kalau nanti kan detail. Wipol lebih murah, coba pestisida kan mahal. Iya mahal. Jadi dari bibitnya langsung, dari benihnya langsung waktu disemai itu langsung di substansi bukan tanah atau di tanah dulu Pak? Enggak, kita nggak ada tanah, langsung ke rumput dia. Makanya di penyemaian itu tertutup di bawah ya, baru naik ke atas. Nah setelah hari ke-6 naik ke sini dia dulu.